Menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi, Sang Raja Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang baik itu seperti matahari, air, dan udara. Semua orang pasti membutuhkannya. Namun, orang yang dianggap baik, kenyataannya tidak selalu sama. Kadang memang benar-benar baik, kadang pula malah sebaliknya, jahat, rakus, dan tamak. Setahu saya, Bapak Jokowi selama ini baru dianggap sebagai orang baik, dan anggapan itu berarti persepsi dari masing-masing orang. Bagi orang yang tajam penglihatannya atau pikirannya, anggapan orang bahwa Jokowi itu orang baik adalah kekeliruan besar. Fakta menunjukkan, di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, KPK hanya menjadi alat pemukul lawan-lawan politiknya. DPR hanya menjadi pendengung suaranya. Pajak untuk rakyat semakin banyak dan besar di saat ekonomi rakyat mengalami penurunan drastis. Daya beli masyarakat semakin menurun. Akibatnya, banyak pedagang di pasar-pasar tradisional mengeluh karena sepinya pembeli. Hutang negara melonjak gila-gilaan. Korupsi besar-besaran semakin menjadi-jadi. Dan para pelakunya terlihat banyak yang dilindungi. Atau kalau toh dihukum, hukumannya sangat ringan. Perjudian online semakin marak. Korbannya kebanyakan rakyat kecil yang putus asa karena beban ekonomi. Hingga berfantasi menjadi orang kaya mendadak dengan berjudi online. Aksi perusakan lingkungan terlihat ada di mana-mana dengan berbagai macam modusnya. Mulai dari penggalian tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, pembabatan hutan untuk ditanami ketela atau jagung dan lain sebagainya, sebagai sarana untuk mewujudkan ketahanan pangan untuk perumahan dan lain-lain. Dunia pendidikan kacau balau, hingga banyak orang yang lebih memilih untuk melanjutkan studi ke luar negeri daripada di negeri sendiri. Yang selain mahal biayanya, juga mutunya sangat jauh dengan tempat-tempat pendidikan di luar negeri. Meskipun demikian, dengan dunia usaha, upah kaum buruh sangat minim, bahkan lebih rendah dari harga makanan binatang peliharaan para pengusaha. Orang-orang miskin yang ingin mencari pekerjaan di pabrik-pabrik belum juga mulai bekerja, sudah banyak yang ditarik pungutan jutaan rupiah. Penegakan hukum juga kacau balau. Orang-orang yang bersalah banyak yang dibebaskan. Sebaliknya, orang-orang yang tak bersalah malah banyak yang mendapat hukuman. Banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, hingga mantan bintang sinetron pun sampai ada yang tinggal di bekas kandang kambing. Orang-orang melarat banyak yang terjebak di pinjaman online yang akhirnya meneror hidup mereka. Sampai pada akhirnya mereka banyak yang bunuh diri. Di sisi lain, keluarga dari Bapak Presiden Jokowi pamer hidup bermewah-mewahan, pelesiran menggunakan private jet, dan shoppingnya di Amerika Serikat. Mau jadi wakil presiden dengan caranya yang sangat mudah.
ambil jalan pintas menggunakan palu hakim pamannya yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ada lagi yang bermain di perizinan tambang dengan melanggar aturan, namun Komisi Pemberantasan Korupsi seolah-olah tak berdaya untuk memeriksanya. Kalau sudah saya ungkap sebegini terang benderangnya, siapa sih Jokowi dan keluarganya? Masihkah kalian menganggap bahwa Jokowi sebagai orang baik? Lebih gelinya lagi, ketika orang-orang seperti kita sudah peras otak untuk menjelaskan keadaan sebenarnya dari pemerintahan Jokowi saat ini, kita pun masih kalian anggap sebagai pembenci dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Bapak Jokowi ini cepat atau lambat akan segera tumbang juga. Entah melalui aksi massa ataupun melalui kesadaran masif rakyat Indonesia yang sudah mulai mengerti betapa Jokowi sudah mulai jauh berubah, lupa diri, lupa tanggung jawab moralnya sebagai Presiden Indonesia yang dahulu kita dukung bersama. Mari kita gunakan logika akal sehat kita.